Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri atau tipe wanita gampang selingkuh. Nah, namun di sini kita akan lihat dari berbagai aspek yang menyebabkan orang tersebut kenapa jadi gampang selingkuh. Ini yang perlu Anda pahami. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan info dan juga video-video terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Lalu apa saja yang bisa menyebabkan atau orang meyakini bahwa wanita-wanita memiliki tipe seperti ini dilihat dari berbagai hal ya, dari berbagai segi, dari berbagai sisi ya tentunya. Namun nggak ada salahnya dong kita pahami sama-sama. Yang pertama, apakah faktor usia di sini juga punya andil ya dalam terjadinya atau timbulnya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga kita? Ini yang perlu kita pahami. Berbagai penelitian meyakini bahwa faktor usia juga bisa menimbulkan terjadinya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga, yaitu ketika usia berakhir ya di belakang angka 9. Nah, ini diyakini mulai dari usia 19 hingga 59 ini. Ini adalah usia-usia yang memang mudah terjadi Ini adalah usia-usia mudah terjadinya perselingkuhan pada seseorang ini. Ini memang sudah melalui banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang pertama. Kemudian yang kedua dilihat dari sisi nama. Nah, ini juga dari berbagai penelitian yang sudah berkali-kali dilakukan bahwa ketika seseorang wanita atau pria memiliki nama lebih dari 4-5 huruf, maka orang tersebut diyakini mudah melakukan perselingkuhan. Karena orang jujur ya, ketika melihat sebuah nama keren, orang itu terus punya gambaran kemana-mana, punya bayangan kemana-mana bahwa orang tersebut mungkin adalah orang sukses kalau dilihat dari mana namanya. Nah, karena kesuksesan inilah banyak orang memburu ya dari sisi nama tersebut. Dari sisi nama tersebut bahwa 40% pria meyakini itu dan 55% wanita meyakini juga ini. Kemudian yang ketiga adalah pecandu media sosial. Mohon maaf sekali ya, sebetulnya memang media sosial ini tergantung dari siapa yang menggunakan dan apa tujuannya. Namun di sini di sisi lain hal tersebut memang memudahkan untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah mudah melakukan perselingkuhan. Mohon maaf sekali. Apalagi di sini banyak kemudahan-kemudahan atau jenis perselingkuhan yang bisa Anda lakukan melalui medsos. Tapi ini kembali kepada si pengguna ya, karena tidak menutup kemungkinan hal ini justru dapat mendukung kesuksesan hidup Anda melalui media sosial. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ketika seorang wanita lebih sukses dari suami atau dari pria. Ini diyakini mudah melanglang buana ya, mudah melakukan hal-hal yang bersifat perselingkuhan karena mungkin dengan apa yang ia miliki selama ini. Kemudian yang kelima adalah adanya faktor genetik. Ini memang sudah banyak penelitian ya. Jadi faktor genetik ini adalah adanya faktor dorongan dari hormon dopamin ya. Ini meyakini bahwa hormon tersebut memang mendorong ke fungsi otak untuk lebih meningkat seksualnya ini. Ini jadi memudahkan seseorang melakukan perselingkuhan karena hal tersebut. Ya, lagi karena faktor genetik ini kan adalah faktor keturunan. Ini yang sulit kita antisipasi. Namun apapun itu tergantung Anda dalam menyikapi hal ini, ya. Kemudian yang keenam adalah mungkin sebelumnya pernah punya jejak perselingkuhan dengan seseorang. Entah itu disebabkan oleh karena kecewa atau karena terpaksa atau karena mudah tergoda sebetulnya ya. Jadi kalau mudah tergoda oleh kekasih, pacar, atau kemudian dia putus, kemudian dia sudah terlanjur pernah melakukan hal seperti itu, maka untuk mengulangnya kembali tidaklah sulit ya. Biasanya ketika sudah seperti
itu seseorang mudah melakukannya kembali. Ini yang keenam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah karena akibat pergaulan. Di sini pergaulan punya andil yang cukup besar. Ya. Ya, jangan yang kita bingung kadang, jangankan pergaulan ya, dari nama, dari faktor usia. Ini sebetulnya kan hal-hal yang terlihat remeh ya, seakan-akan memang tidak saling berkaitan, tapi ternyata berdasarkan beberapa penelitian hal tersebut ternyata memiliki sebuah peranan ya. Maka dari itu kita memang sebelumnya mungkin harus lebih berhati-hati ya ketika misalnya pada usia yang berakhir di angka 9. Nah, kenapa saya katakan bahwa usia 19 mungkin adalah rawan selingkuh? Itu biasanya kalau dulu adalah pernikahan itu sudah diperbolehkan pada usia 17. Ini. Lalu kenapa ada yang mengatakan, loh itu kok di usia segitu kok adem-adem saja? Di sini perlu Anda gali juga ya, bahwa tidak semua perselingkuhan itu bisa diketahui oleh masing-masing pasangan. Ini kuncinya. Ya, tapi mohon maaf, di sini bukan berarti kita berburuk sangka kepada orang lain, tidak. Nah, tapi disadari atau tidak mungkin hal tersebut bisa saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang ini. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Walaupun saya sangat yakin sekali kalau sahabat Kang Kumis semua adalah selalu dalam keadaan baik-baik saja keluarganya ya, dalam keadaan harmonis, dalam keadaan bahagia dari awal pernikahan hingga saat ini ya. Bukan berarti dari awal pernikahan Anda sampai saat ini tidak ada masalah, tapi saya doakan Anda adalah orang-orang yang cerdas dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Nah, semoga bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.